Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, semoga senantiasa mendapatkan rahmat taufik serta hidayah dari Allah Subhanahu wa taala dan tetap semangat dalam belajar dan menuntut ilmu ya. Insyaallah kita akan memperoleh ilmu yang barakah fid dini wa dunya wal akhirah. Amin. Anak-anak, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang takdir mu'alaq dan takdir mubrom ya. Kita ketahui bersama-sama bahwa kemarin kita membahas tentang qada dan qadar, ketentuan dan kepastian dari Allah Subhanahu wa taala ya. Sekarang kita akan membahas tentang macam-macam takdir. Takdir dibagi menjadi dua, takdir mu'alaq dan takdir mubrom ya anak-anak ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim wa taqabbal minna innaka antas samiul alim. Wa 'allimna min ladunka ilman nafi'an ya dzal jalali wal ikram. اللهم افتح لنا حكمتك وانشر علينا رحمتك يا ذا الجلال والإكرام. الفاتحة. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. Anak-anak, Allah berfirman dalam Al-Quran, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walikulli ummatin ajal فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ السَّاعَةَ وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ. Surat Quran, surat Al-A'raf ayat 34 ya. Dan setiap umat mempunyai ajal atau batas waktu. Apabila ajalnya tiba, mereka tidak dapat meminta penundaan atau percepatan sesaat pun. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Innallaha la yukhayyiru ma biqaumin hatta yukhayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sebelum mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri. Anak-anak, kita akan memahami tentang dua takdir mubrom dan takdir mu'alaq ya. Secara bahasa anak-anak, takdir mubrom adalah sesuatu yang dapat diletakkan atau sesuatu yang sudah pasti. Kepastian yang mutlak, kepastian yang pasti. Itu namanya takdir mubrom. Sedangkan takdir mu'alaq adalah sesuatu yang digantungkan. Sampai di sini sudah paham anak-anak arti takdir secara bahasa? Yang pertama, takdir mubrom, sesuatu yang dapat diletakkan atau yang sudah pasti. Sedangkan yang kedua, takdir mu'alaq, takdir yang digantungkan kepada sesuatu ya. Sedangkan anak-anak, kalau menurut istilah, takdir mubrom adalah ketentuan mutlak dari Allah Subhanahu wa taala yang pasti berlaku dan manusia tidak diberi peran untuk mewujudkannya. Sesuatu yang sudah pasti, tidak ada peran manusia di dalamnya, hanya Allah yang memberi, yang menentukan. Sedangkan anak-anak, untuk takdir secara istilah, takdir mu'alaq secara istilah adalah ketentuan Allah Subhanahu wa taala yang mengikut sertakan peran manusia
melalui usaha atau ikhtiar. Di sini Allah mengikut sertakan peran manusia anak-anak pada takdir mu'alaq ini. Manusia diberi peran untuk berusaha. Hasil ikhtiar tentunya ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita wajib berusaha, kita wajib berikhtiar. Tapi hasil akhir dari usaha kita itu Allah Subhanahu wa taala yang menentukan. Anak-anak, itu pengertian takdir menurut bahasa dan istilahnya. Sekarang contoh takdir mubrom ya. Takdir yang sudah pasti dan tidak ada ikut peran manusia di dalamnya. Hanya Allah yang bisa, yang mewujudkannya. Yang pertama, contohnya adalah jenis kelamin manusia. Ini tidak ada peran manusia di dalamnya. Ini hanya Allah yang menetapkannya. Yang kedua, ajal atau kematian. Kita tidak tahu kapan kita meninggal. Kita tidak tahu cara kita meninggal seperti apa. Sakit, kecelakaan, atau seperti apa kita tidak tahu. Dan di mana tempatnya kita juga tidak tahu. Hanya Allah yang tahu. Itu namanya takdir mubrom. Hanya Allah yang menentukan tanpa peran manusia. Yang ketiga adalah bencana alam anak-anak. Bencana alam ini juga termasuk takdir mubrom. Kiamat, usia manusia, ini juga termasuk contoh dari takdir mubrom yang tidak ada peran manusia di dalamnya. Kapan kiamat itu terjadi, hanya Allah yang tahu. Berapa usia manusia, hanya Allah yang tahu. Hanya Allah yang tahu, anak-anak. Yang kedua, anak-anak, takdir mu'alaq. Ini ada peran dari manusia. Ya. Tetapi sekali lagi bahwa hasil akhirnya dari usaha manusia itu adalah ditentukan oleh Allah. Yang pertama adalah kepandaian. Ini ada peran manusia. Kalau hanya manusia tidak, hanya pasrah saja, semuanya takdir dari Allah. Kemudian dia tidak belajar, dia tidak akan mendapatkan kepandaian. Ya, kita harus pandai. Bagaimana caranya? Belajar. Ada usaha, ada peran manusia di dalamnya. Yang kedua adalah kesehatan anak-anak. Kesehatan juga ada peran manusia. Ya, ada peran manusia. Bagaimana cara kita untuk menjaga kesehatan kita? Olahraga yang teratur, makan yang bergizi misalnya. Ya, istirahat yang cukup misalnya. Nah, ini adalah usaha-usaha yang dilakukan oleh manusia untuk mencapai suatu kesehatan. Kemakmuran, kekayaan, mana mungkin ya kita bisa mencukupi kebutuhan kita kalau kita tidak bekerja. Dengan pekerjaan ini namanya ada ikhtiar manusia, ada usaha manusia. Menang dalam perlombaan. Wah, kita berlomba, tapi kita salah arti takdir. Semuanya sudah ditentukan Allah, aku tak menengai. Bisakah kita menang? Lomba lari, takdir Allah meni sapa sing menang ya sapa men. Nah, kalau seperti itu salah di dalam memaknai takdir. Salah dalam memaknai takdir. Ada peran manusia di dalamnya. Kita lomba tetap lari. Masalah nanti menang, itu Allah yang tahu. Bisa membaca Al-Quran. Nah, ini juga takdir mu'alaq. Yang bisa diubah gitu loh ya anak-anak ya. Takdir yang bisa diubah dengan usaha jeripaya manusia. Nah, ini
adalah dua contoh takdir mu'an dan takdir bermakna. Terima kasih anak-anak. Sampai di sini pelajaran kita, semoga bermanfaat. Mudah-mudahan kita senantiasa mendapatkan kesehatan, keselamatan dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan lupa anak-anak, selalu berdoa, selalu beribadah, mendekatkan diri Allah Subhanahu wa taala, taat patuh pada orang tua. Insya Allah kita akan menjadi anak yang soleh dan solihah. Kita akhiri pelajaran kita pada hari ini dengan baca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Dari saya anak-anak cukup sekian pesan saya. Jika kurang paham materi bisa japri saya, bisa bertanya lewat grup atau japri dengan saya. Insya Allah kita akan memberikan ilmu-ilmu yang bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.